Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Football Indonesia, fans Timnas. Kembali lagi di konten ke-36 gue di channel Fiska Barca ID, VBI. Oke, selamat pagi Sobat Garuda, fans Timnas tentunya. Kembali lagi di channel gue tentunya di hari ini, hari Rabu, tanggal 6 September ya. Tentunya gue selalu memberikan doa untuk sobat semua fans Timnas agar selalu diberikan kesehatan semua beserta keluarga dan senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan, diberikan kelancaran dalam setiap niat baiknya. Oke, sobat Garuda fans Timnas, kali ini di konten gue mau ngobrol tentang update Timnas seperti biasa. Ingin ngebahas Timnas dari media-media yang gue pantau, dari update berita yang gue lihat, memang tim nasional ini, khusus timnas senior, dari tanggal 4 ya, kalau nggak salah hari Senin kemarin itu sudah memulai latihan perdana di Stadion Tor di Surabaya ya, dalam rangka persiapan FIFA Matchday Indonesia versus Turkmenistan. Ya, jadi skuad Garuda Senior yang dipimpin oleh Yordi Amat, kemudian Fahrudin juga selaku pemain senior, ini kemarin sudah memulai latihan perdana di Stadion Tor Surabaya. Namun ada kabar kurang baik di mana dari 24 pemain senior yang dipanggil, ternyata ada 4 pemain yang belum bergabung atau yang memang dalam kondisi cedera, yaitu Shane Patinama, Brothers Sayuri atau Sayuri bersaudara si kembar, kemudian terakhir Dimas Derajat. Nah, 4 pemain ini ketika dikonfirmasi oleh Sintayong memang kondisinya tidak fit dan mereka mengalami cedera di klubnya gitu. Jadi mereka berempat ini mungkin belum bisa mengikuti latihan perdana. Nah, Sobat Garuda, jadi untuk latihan perdana ini memang karena rata-rata pemain baru menyelesaikan pertandingan di Liga, baru selesai 2-3 hari yang lalu di Liga, maka Sintayong lebih mengutamakan fokus latihan perdana ini pada tahapan recovery. Jadi seluruh pemain yang berkumpul kemarin, Sintayong memang belum bisa melakukan latihan dengan intensitas tinggi karena STY menyadari betul para pemain masih cukup lelah karena sebagian besar baru menyelesaikan pertandingan di Liga 1. Jadi fokus STY ialah untuk recovery terlebih dahulu agar fisik pemain kembali ke posisi yang prima, kembali ke posisi yang lebih fit, sehingga kemarin itu di latihan perdana belum pada tahapan taktik ataupun peningkatan fisik ya. Nah, pemain sudah berkumpul kemarin, sudah melahap latihan atau recovery perdana di Surabaya. Seperti yang tadi gue sampaikan di awal, bahwasannya ada 4 pemain yang belum siap atau tidak fit. Shane Patinama, Yance dan Yakob Sayuri, dan Dimas Derajat. Nah, dengan kemungkinan besar pemain ini absen, dan Sintayong sendiri mengatakan bahwa 4 pemain ini tidak akan bisa berlaga pada saat FIFA Matchday nanti versus Turkmenistan, sehingga Sintayong harus mengambil 3 pemain pengganti dari skuad U23. Di antaranya itu ada Alfranda Dewangga, Doni, satu lagi gue lupa, pokoknya ada 3 sih ya. Dewangga, Doni, sama satu lagi ada nih, gue lupa. Nah, 3 pemain ini nanti akan menggantikan keempat pemain yang tadi cedera, gitu, karena tidak akan bisa dimainkan juga keempat nama pemain senior ini, gitu. Sehingga
STY tidak akan memanggil wajah baru, tidak akan memanggil pemain-pemain baru lagi. Dia hanya menarik 3 pemain dari skuad U23. Karena skuad U23 ini kan sebetulnya sebagian besar itu juga pemain-pemain yang biasa bermain di timnas senior, seperti Elkan Baggett, Rizky Ridho, kemudian Alfrenda Dewangga juga sudah ditarik oleh STY. Ada Pratama Arhan, ada Witan Sulaiman. Itu pemain-pemain yang sudah mencicipi caps di timnas senior, bahkan kebanyakan dari mereka nih udah lebih dari 10 caps di timnas senior. Bahkan ya, Elkan Baggett sendiri ini justru pada saat dia pemanggilan timnas untuk memperkuat timnas U23 di ajang qualifiers AFC Under 23 ini mendapat sorotan juga dari media di Inggris gitu ya. Kok pemain Ipswich tahun ini yang sudah mencicipi atau sudah bermain di 16 cap timnas senior, tapi pada saat dipanggil pada event ini justru memperkuat timnas U23 gitu. Ya menurut gue sih sebetulnya ini tidak aneh ya. Pertama memang dari sisi usia Elkan Baggett masih 20 tahun sehingga sangat bisa digunakan untuk pertandingan yang lebih penting di Piala AFC kualifikasi ini gitu ya. Kemudian dari sisi pengalaman Elkan Baggett sudah memperkuat timnas sejak usia 18 tahun bahkan. Jadi dia sudah sangat sudah sangat tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong gitu. Nah, cuman media-media di Inggris ini memberitakan bahwa mereka bingung ada pemain yang biasa bermain di timnas senior Indonesia, tapi untuk event ini dipanggil untuk memperkuat skuad U23 gitu. Ya sebetulnya sah-sah aja ya, karena memang event ini lebih krusial, lebih penting karena Sintayong pun juga ditargetkan untuk lolos ke babak putaran final Piala Asia U23 ini. Sehingga melihat nama-nama yang dipanggil Sintayong memang cukup meyakinkan sih kalau gue dari sisi fans timnas ya. Sangat meyakinkan, sangat membuat kita bisa optimis lolos ke babak utama putaran final Piala Asia karena melihat nama-namanya yang tadi gue sebutkan juga di awal kayak Elkan Baggett, Rizky Ridho, Witan, kemudian ada pemain-pemain yang Marcelino Ferdinand juga. Ini kan pemain-pemain yang udah biasa main di timnas senior, yang sudah biasa bermain di event timnas senior gitu, di FIFA Matchday, di Piala AFF Senior. Kemudian kemarin juga lawan Argentina main. Jadi mereka muda, usianya masih under 23, tapi jam terbang mereka sudah cukup lumayan gitu. Sehingga ini sangat membantu timnas U23 yang ditargetkan oleh PSSI untuk lolos ke babak utama putaran final. Mereka bisa bermain gitu, artinya ini sangat membantu dan sangat bisa memberikan hasil yang signifikan lah. Terutama nanti kan lawan yang cukup diperhitungkan itu selain kalau Cina Taipei, mungkin kita secara di atas kertas kita masih bisa unggul ya gitu. Dari media-media juga yang gua update, skuad utama dari timnas U23 Chinese Taipei ini justru anak-anak kuliah gitu katanya. Jadi bukan pesepak bola pro ya. Ya itu bisa dimaklumi sih karena Chinese Taipei kan negara kecil gitu ya. Jadi tidak banyak juga pasti pesepak bola pro-nya gitu. Nah, di sisi lain ada lawan yang perlu diwaspadai yaitu Turkmenistan. Nah, Turkmenistan ini nanti kan yang seniornya ketemu nih sama kita nih di FIFA Matchday. Nah, yang U23 ini ternyata satu grup sama kita di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, di grup Indonesia ini karena hanya ada 3 tim, maka hanya peringkat 1 yang lolos ke putaran utama final Piala Asia. Sehingga kalau misalnya
Indonesia bisa membungkus 2 kemenangan ini melawan Chinese Taipei dan melawan Turkmenistan, maka dipastikan 100% Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Karena Sintayong ini kan istilahnya jam terbangnya udah tinggi ya. Dia sudah biasa memegang tim-tim hebat di Asia lah, tim-tim besar di Asia gitu. Sehingga target yang diusung PSSI untuk bisa membuat Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia, yang menurut gue sih itu realistis ya. Di samping karena lawannya pun juga kita masih bisa mengimbangi lah gitu, karena lawannya Turkmenistan dan Chinese Taipei gitu. Semoga sih bisa lolos ya, Indonesia bisa menang dua kemenangan. Nah, sebagai informasi Sobat Garuda, jadi untuk kualifikasi ini akan dimainkan hari Sabtu tanggal 9 September jam 6:30 ya, jam 6:30 atau jam 7 gitu kick off-nya. Tanggal 9 hari Sabtu dan tanggal 12 hari Selasa. Nah, babak kualifikasi ini akan dimainkan di Stadion Manahan Solo di kota Solo. Dan info terakhir, tiketnya sudah sold out semua. Wah, ini luar biasa nih, berarti antusias fans timnas kota Solo sangat tinggi ya untuk mendukung langsung, untuk menyaksikan langsung skuad Garuda U23 bisa untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23. Dan gue pun juga sangat berharap ya, sangat berekspektasi cukup tinggi dengan U23 ini, karena melihat nama-namanya memberikan gua rasa optimisme supaya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Ini juga cukup membuat gua yakin ya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya gitu. Nah, jadi tadi gua update sedikit Sobat Garuda tentang timnas yang sudah memulai latihan perdana jelang persiapan FIFA Matchday melawan Turkmenistan tanggal 8 September jam 7 malam atau jam setengah 8 malam kick off-nya, yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oke, jadi untuk FIFA Matchday akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Lalu nanti untuk kualifikasi Piala Asia U23 akan bermain di Stadion Manahan Solo menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Jadi untuk U23 juga per kemarin sudah memulai latihan perdana juga ya, dipimpin oleh asisten pelatih Sintayong. Jadi nanti untuk setelah selesai latihan di hari kedua dan ketiga, mungkin nanti Sintayong juga akan langsung terbang ke Solo ya untuk mendampingi atau memimpin langsung skuad U23 mengarungi babak kualifikasi Piala Asia U23. Dan nanti asisten Sintayong juga akan terbang ke Surabaya untuk mendampingi atau memimpin skuad Garuda Senior menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday bulan September ini. Oke, untuk update timnas senior dan 23, sekarang gue mau update sedikit tentang isu pemain abroad ya, atau pemain yang memiliki keturunan Indonesia nih. Jadi dari beberapa sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan validasinya, ini ada kabar dari pemain keturunan, yaitu namanya Nathan Juan tulisannya sih, Nathan Chuan kali ya, Chuan. Nah, Nathan ini ternyata memiliki ketertarikan untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi gue lihat dari data pemain ini bermain di klub Swansea City ternyata di divisi Championship ya, Inggris.
Nah, dari beberapa sumber yang gue lihat bahwa dia sudah sempat berbicara dengan salah satu staf PSSI. Mereka sudah melihat dia. Awalnya mereka tidak tahu kalau si Nathan ini keturunan Indonesia. Nah, sekarang mereka sudah tahu dan mereka sudah memulai salah satu perwakilan PSSI sudah memulai pembicaraan lah oleh Nathan ini apakah dia berminat bergabung dengan timnas Indonesia gitu. Nah, Nathan ini usianya masih 22 tahun. Iya. Kelahiran Desember 2001. Posisinya bisa di bek kiri, bisa di sayap kiri, bisa juga di center back. Tapi kalau lihat dari statistik permainannya dia lebih sering dipasang di bek kiri ya, di left back gitu, dia di bek kiri. Nah, cukup banyak juga dia sudah melakoni 51 pertandingan di Swansea City di divisi Championship. Artinya ini sama seperti Elkan Beget ya. Elkan Beget juga bermain di divisi Championship. Nah, Nathan ini bermain juga di divisi Championship klubnya Swansea City. Dulu kita mungkin pernah dengar ya pada saat era keemasan Swansea City lah dulu dengan striker andalannya Michu. Nah, itu gue juga sangat familiar dengan itu karena waktu itu dia sempat jadi istilahnya kalau di Inggris tuh wonder player lah, pemain yang bagus cuman di musim itu aja gitu, setelah itu dia down lagi. Nah, si Nathan ini bermain di Swansea City, bisa menempati 3 posisi, LB, LM, dan CB, artinya back kiri, sayap kiri, dan center back gitu. Nah, ini info dari pemain yang keturunan Indonesia yang kemungkinan bisa juga bukan dinaturalisasi ya. Jadi kalau pemain keturunan Indonesia sih harusnya sih iya ya. Gue juga bingung nih, ini nanti dinaturalisasi, disumpah atau memang kalau kayak misalnya Jordi Amat Jordi Amat itu kan sama Sandy Walsh itu dinaturalisasi. Oke, maaf jadi lagi agak kurang fit memang. Ya, jadi kalau untuk Nathan Chuan ini kabarnya dia ada ketertarikan dengan timnas Indonesia dan PSSI juga sudah mengirimkan stafnya untuk terus menjalin komunikasi ya. Karena ke depannya memang timnas Indonesia ini akan banyak nanti diisi oleh pemain-pemain diaspora gitu. Karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas timnas ya komposisi pemain timnasnya harus lebih banyak bermain di luar gitu. Ini sudah terbukti ya di banyak negara. Di Jepang contohnya nih, salah satu negara tersukses di Asia. Jepang itu sebagian besar pemainnya bermain di luar, di Eropa bahkan. Jadi dengan cara seperti itulah kualitas timnasnya bisa ditingkatkan gitu. Ditambah juga kalau di Jepang jadi kan kualitas liganya juga sudah papan atas Asia lah gitu. Nah, kalau Indonesia kan kualitas liganya masih jauh ya. Jadi kalau ingin timnasnya lebih berprestasi, lebih disegani di Asia ya materi pemainnya harus bermain di liga top gitu, minimal di liga Eropa walaupun hanya bukan liga utamanya ya, bukan divisi utamanya atau hanya di liga 2-nya gitu. Seperti itu. Jadi Sobat Garuda, sedikit tadi update gue tentang calon pemain abroad, bukan calon pemain abroad, jadi calon pemain timnas yang siap membela timnas Indonesia tapi dia bermain di Swansea City ya, di pemain abroad lah seperti Elkan Beget, kemudian Sandy Walsh, Pratama Arhan gitu. Segitu sedikit tadi Sobat Garuda update gue tentang timnas senior dan squad
U23 yang sudah melakukan latihan perdana, dan calon pemain timnas yaitu Nathan Chuaon. Nanti gua insert deh untuk ejaan namanya ya. Oke, sobat Garuda fans timnas, thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen yang positif untuk channel gue Vizca Barca ID VBI, agar semakin berkembang ke depannya, agar semakin terus dan bisa konsisten memberikan update timnas Indonesia. Oke sobat Garuda, kembali lagi gue ucapin terima kasih. Semoga bisa memberikan informasi lebih dari channel gue. Sehat selalu sobat Garuda, salam untuk keluarga, dan kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Vizca Barca. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.